Kalian penasaran gak sih, kenapa dongkrak bisa ngangkat beban hingga ratusan kilogram? Padahal, pengoperasian dongkrak ini cuma dipompa lewat gagangnya saja. Tapi kenapa bisa nyampe ngangkat beban hingga seberat itu? Nah, animasi berikut ini akan menjelaskan proses yang terjadi di dalam dongkrak hidrolik ketika sedang beroperasi. Pertama, pahami prinsip berikut ini. Di dalam hukum Pascal, tekanan yang diberikan atau tekanan input itu sama dengan tekanan keluarannya. Artinya, ketika kita bikin beda luas area yang terkena tekanan pada area input dan output, itu akan menghasilkan gaya yang berbeda pula antara input dan output. Contohnya seperti ini. Ada dua buah piston dalam tabung bejana berikut. Piston input areanya lebih kecil daripada piston output. Jika kita kenakan gaya pada piston yang pertama dengan nilai tertentu, maka gaya angkat yang dihasilkan pada piston kedua itu jauh lebih besar daripada nilai inputnya. Inilah prinsip yang mendasari kenapa dongkrak hidrolik mampu mengangkat beban lebih berat daripada gaya yang kita kenakan saat memompa dongkrak. Sekarang kita ke model 3 dimensi dongkrak berikut. Dongkrak hidrolik itu punya dua silinder, silinder input dan silinder output. Silinder input punya diameter lebih kecil dibandingkan silinder output. Lalu, dua piston terpasang pada masing-masing silinder. Piston input itu terkoneksi dengan mekanisme pemompa. Mekanisme ini memudahkan kita menaik turunkan piston input hanya dengan gerakan tuas. Panjang tuas ini juga berpengaruh terhadap ringannya gaya yang kita keluarkan saat memompa dongkrak. Semakin panjang tuasnya, memang radius ayunannya semakin lebar, namun gaya yang dibutuhkan menjadi semakin kecil. Sementara di bagian piston output terhubung ke extension bar. Ini adalah komponen tambahan untuk menambah tinggi dongkrak. Jadi, misal benda yang akan diangkat itu posisinya lebih tinggi, kita tinggal putar extension rod ini hingga menyentuh benda yang akan diangkat. Kedua piston ini dilengkapi dengan seal. Seal ini berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida saat dongkrak hidrolik beroperasi. Lalu di bagian luar dongkrak terdapat tabung reservoir. Ini berfungsi untuk menyimpan cadangan fluida yang dipakai pada sistem hidrolik dongkrak. Nah, minyak ini diisi melalui lubang pengisian yang biasanya terletak di samping dongkrak. Lanjut di bagian bawah ada dua saluran. Saluran pertama menghubungkan reservoir dengan silinder input. Sementara saluran yang kedua menghubungkan silinder input dan silinder output. Di tengah masing-masing saluran terdapat katup satu arah. Katup ini hanya bisa melewatkan fluida satu arah saja alias tidak bisa bolak-balik. Ketika kita mengangkat piston input, itu akan memperbesar volume pada silinder input, sehingga tekanannya turun. Penurunan tekanan ini akan menyedot fluida dari kedua saluran. Katup reservoir ketika terhisap akan membuka saluran, sementara katup output sebaliknya. Ketika terhisap, itu akan semakin merapatkan saluran. Ini membuat fluida dari silinder output tidak terhisap, dan yang terhisap itu cuma dari reservoir. Ketika kita tekan piston input, itu akan mempersempit volume silinder input. Akibatnya, tekanan naik. Tekanan yang naik ini akan mendorong fluida pada dua saluran. Kali ini, katup reservoir akan tertutup rapat ketika diberi tekanan, sementara katup output akan terbuka ketika terkena tekanan, sehingga fluida akan dipompa seluruhnya menuju silinder output. Penambahan volume fluida pada silinder output akan mendorong piston sehingga piston bisa bergerak ke atas. Ketika kita angkat lagi piston inputnya, itu kembali menurunkan tekanan di dalam silinder input. Lalu proses sebelumnya kembali terulang. Katup reservoir terbuka karena hisapan, namun katup output akan tertutup. Itu akan menyedot fluida dari reservoir untuk memenuhi silinder input. Ketika piston input dipompa, fluida akan mengalir ke silinder output sehingga piston output semakin tinggi. Dan siklusnya terus berulang hingga piston output bergerak semakin tinggi dan semakin tinggi. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengembalikan piston output ke posisi bawah? Ternyata masih ada satu saluran tambahan, namanya saluran bypass. Saluran ini akan menghubungkan silinder output menuju reservoir secara langsung. Saluran bypass ini dilengkapi dengan katup pembebas dan baut pembebas.
Dalam posisi seperti ini, katup terdorong oleh baut pembebas hingga mentok, sehingga salurannya tertutup. Tapi ketika kita kendorkan baut pembebas, itu akan membuat katup pembebas bergerak ke belakang, sehingga saluran bebas ini bisa terbuka. Ketika saluran bebas terbuka, fluida langsung mengalir dari silinder output ke reservoir, sehingga itu akan menurunkan piston output. Itulah mekanisme di dalam dongkrak hidrolik. Semoga menambah wawasan kita semua.